Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devrianti Amahi. Saya dari kelas 5A jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Teori Belajar Sibernetik dalam Peningkatan Efektivitas Peserta Didik di SDN 9 Batu Da'a. Harapan saya semoga teori belajar sibernetik bisa diterapkan dengan baik di sekolah SDN 9 Batu Da'a. Faktanya, SDN 9 Batu Da'a telah menerapkan teori belajar sibernetik, dan cara penerapannya itu dengan menentukan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, mengkaji sistem informasi materi pembelajaran. Mengapa penelitian ini dilakukan? Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana implementasi teori belajar sibernetik dalam efektivitas peserta didik di SDN 9 Batu Da'a. Yang kedua itu untuk mengetahui strategi pembelajaran terhadap efektivitas peserta didik. Rumusan atau fokus masalah. Yang pertama itu bagaimana implementasi teori belajar sibernetik terhadap efektivitas peserta didik. Yang kedua itu bagaimana strategi pembelajaran terhadap efektivitas peserta didik. Kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengelolaan informasi. Menurut teori belajar sibernetik adalah pengelolaan informasi. Yang kedua yaitu pengertian efektivitas dan peserta didik. Efektivitas adalah gambaran suatu pekerjaan yang apabila telah dilaksanakan secara baik sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan dan dengan mendapatkan hasil yang baik, maka pekerjaan itu telah dikatakan efektif. Peserta didik didefinisikan sebagai anak yang belum memiliki kedewasaan dan memerlukan orang lain untuk mendidiknya sehingga menjadi individu yang dewasa, memiliki jiwa spiritual, aktivitas, dan kreativitas sendiri. Kajian penelitian yang relevan. Saya mengambil 2 perbandingan penelitian. Yang pertama itu tesis sarjana yang berjudul Implementasi Teori Belajar Sibernetik dalam Pembelajaran PAI untuk membentuk kemampuan memecahkan masalah pada peserta didik di UPT SMK Negeri Wajo. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang belajar sibernetik. Perbedaannya yaitu pada jenis penelitiannya yang menggunakan penelitian kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Yang kedua yaitu Feni Veronica yang berjudul Efektivitas Mentoring dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI di kelas 7 SMP Itu Khairu Ummat Zurub. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang efektivitas. Perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kerangka berpikir. Teori belajar sibernetik, efektivitas peserta didik.
Apa jenis metode penelitian yang digunakan? Metode studi kasus, lokasi dan fokus SDN 9 Batu Da'a, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Kuesioner atau paduan wawancara. Di sini saya mengambil 4 pertanyaan yang saya berikan kepada guru yang saya wawancara. Yang pertama itu, apakah di sekolah SDN 9 Batu Da'a menerapkan teori belajar sibernetik? Yang kedua itu, jika ya, bagaimana cara menerapkan teori belajar sibernetik? Yang ketiga itu, kendala apa yang dihadapi saat menerapkan teori sibernetik? Yang keempat yaitu, bagaimana strategi pembelajaran yang efektif di SDN 9 Batu Da'a. Outline skripsi yaitu terbagi atas 5, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil, dan bab 5 penutup. Daftar pustaka, saya mengambil dari beberapa referensi yaitu buku, jurnal, dan internet. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.